Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelku bersama dengan aku Junita yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Topik yang akan aku bawakan hari ini sedikit sensitif ya, karena berkaitan dengan salah satu agama. Dan aku personally juga punya teman yang menganut agama ini. Tapi setelah kita dengar cerita ini, mari kita lebih berfokus kepada kasus dan kejadian yang terjadi aja ya. Nggak perlu terlalu memfokuskan diri kepada agama yang aku bahas hari ini. Langsung aja tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Jadi cerita yang akan aku bawa hari ini berasal dari salah satu anggota Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehua yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelum kita masuk ke konteks ceritanya, izinkan saya memperkenalkan kepada agama saksi-saksi Yehua. Saksi-saksi Yehua merupakan salah satu pecahan dari agama Christianity, yang mana mereka juga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Selain daripada itu juga, mereka selalu mencoba untuk menerapkan ayat-ayat Alkitab dalam konsep berkehidupan sehari-hari. Dilansir dari Wikipedia, hingga saat ini pada tahun 2025 terdapat sekitar 8,7 juta pengikut Jehovah Witness yang tersebar di seluruh dunia. Agama ini berpusat di Amerika Serikat, tepatnya di kota Brooklyn, New York. Seperti halnya Katolik yang memiliki pimpinan tertinggi yaitu Paus, saksi-saksi Yehua memiliki pemimpin tertinggi yang dinamai dengan Badan Pimpinan. Pada saat ini, tahun 2025, tercatat terdapat 8 orang laki-laki yang menjabat sebagai Badan Pimpinan Saksi-saksi Yehua. Tugas utama dari Badan Pimpinan adalah untuk mengajar dan untuk menyebarkan Injil yang sesuai dengan Alkitab, sehingga semua publikasi dan lektur-lektur yang disebarkan ke seluruh dunia merupakan hasil pengajaran dari Badan Pimpinan. Hasil pengajaran tersebut bisa berupa, contohnya, animasi kartun untuk anak-anak, website Jehovah Witness, majalah Menara Pengawal, dan lain-lain. Selain daripada itu juga yang perlu kita ketahui adalah tempat beribadah saksi-saksi Yehua disebut juga dengan balai kerajaan. Balai kerajaan ibarat seperti sebuah gereja kecil yang menampung komunitas-komunitas terdekat yang berada di sekeliling gereja tersebut. Sehingga di balai kerajaan inilah biasanya sesama penganut kepercayaan saksi-saksi Yehua saling bertemu dan menjalankan ibadah mereka. Pada tahun 1987, Candace Conti lahir dari keluarga yang menganut agama saksi-saksi Yehua atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Jehovah Witness. Sebagai seorang anak kecil yang baik hati dan polos, cita-citanya hanyalah ingin menjadi seorang pelayan Tuhan dan pengikut agama yang taat. Ia selalu ingin menjadi pengikut yang terbaik di mata Tuhan. Sedari kecil, ia selalu berbaur dengan anggota-anggota saksi-saksi Yehua yang lainnya. Semua orang ia temani, mulai dari muda sampai yang dewasa. Ia tidak memilih-milih dalam pertemanan. Namun, dikarenakan ia lahir dari keluarga saksi Yehua yang taat, dari kecil ia hanya berbaur dengan orang-orang yang satu agama dengannya. Baginya, teman-teman seagamanya itu adalah keluarganya juga. Jarang sekali ia memiliki teman yang berasal dari luar agamanya tersebut. Ia juga tidak pernah tidak hadir dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gerejanya tersebut. Dimulai dari sesi pelajaran Alkitab, kegiatan-kegiatan komunitas dari gerejanya, sampai menyebarkan Injil dari pintu ke pintu. Candace Conti mulai menyebarkan Injil saksi-saksi Yehua sejak ia baru berumur 5 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, ia mampu menghabiskan sekitar 70 jam dalam 1 bulan untuk menyebarkan Injil. Bisakah kalian membayangkan anak umur 5 tahun yang seharusnya hanya bermain dan memulai pertemanan baru dengan anak lainnya, namun malah memutuskan untuk ikut menyebarkan Injil? Candace Conti memang anak yang luar biasa baik. Sayangnya, pada tahun-tahun berikutnya, orang tua dari Candace Conti mulai terlibat konflik, yang mana ujung-ujungnya mereka malah bercerai. Candace Conti pun merasa sangat sendirian dan merasa bahwa dunianya hancur. Dari sinilah pertemanannya dengan komunitas gereja saksi-saksi Yehua semakin bertambah erat. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa Candace Conti berteman dengan semua orang saksi-saksi Yehua, tidak peduli apakah ia lebih muda darinya atau lebih tua darinya. Salah satu anggota saksi-saksi Yehua di balai kerajaan yang ia tempati bernama Jonathan Kendrick.
Candace Conti dan Jonathan Kendrick sama-sama menghadiri kongregasi Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehua di North Fremont, California, Amerika Serikat. Pertemanan mereka berdua dimulai dengan Jonathan Kendrick yang berusaha memperkenalkan dirinya kepada keluarga Candace Conti di Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehua. Pada awalnya, Jonathan Kendrick mulai mendekati ayah dari Candace Conti dan kemudian mereka menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik. Jonathan Kendrick bahkan suka datang berkunjung ke rumah kediaman Candace Conti dan berbincang-bincang dengan orang tuanya. Jonathan Kendrick yang pada saat itu berusia 40 tahun merupakan seorang laki-laki dengan tubuh yang tinggi besar, namun ia dikenal sebagai pria yang hangat dan sosok bapak yang sangat mengayomi anak-anak yang berada di Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehua. Namun ternyata tidak semua orang tahu bahwa Jonathan Kendrick memiliki catatan kriminal yang sangat kelam. Diketahui pada saat Candace Conti berusia 9 tahun dan di hari yang cerah, ia memutuskan untuk melakukan salah satu kegiatan rutinitasnya, yaitu melakukan penyebaran Injil dari rumah ke rumah. Perlu kita ketahui, dalam agama saksi-saksi Yehua, ketika melakukan penginjilan, mereka akan ditugaskan untuk pergi berdua-dua atau bisa lebih dari 2 orang dalam satu grup, supaya mereka memiliki teman untuk melewatkan waktu bersama dan supaya pengajaran agama saksi-saksi Yehua lebih efektif. Tapi dalam kasus ini tentu saja Conti yang masih berumur 9 tahun perlu ditemani oleh 1 orang dewasa dalam kegiatan menyebarkan Injilnya. Pada hari itu, Panatua Balai Kerajaan North Fremont, California menugaskan Jonathan Kendrick untuk pergi berdua dengan Candace Conti. Mereka pun setuju dan akhirnya mereka pergi berdua. Namun tanpa diduga, ketika mereka hanya tinggal berdua saja, Jonathan Kendrick memaksa Conti untuk naik ke truk pick-up miliknya dan kemudian melajukan truk pick-up-nya pergi ke rumahnya. Dan di dalam rumahnya itulah Candace Conti yang masih berusia 9 tahun dipaksa untuk melakukan hubungan dengan Jonathan Kendrick. Candace Conti, seorang anak kecil yang masih polos, tentu saja tidak mengerti kenapa salah satu orang yang bisa disebut sebagai kakak rohaninya, yang ia pikir bisa melindunginya, berbuat hal seperti itu kepadanya. Meskipun Candace Conti masih tergolong anak-anak, namun ia mengerti bahwa hal yang dilakukan Jonathan Kendrick kepadanya tentulah tidak benar dan tidak terpuji di hadapan Tuhan. Candace Conti kecil yang tidak memiliki keluarga yang utuh lagi harus menyimpan masalahnya sendirian. Ia tidak bisa pindah dari Balai Kerajaan North Fremont dan terpaksa ia harus terus-menerus bertemu dengan Jonathan Kendrick di Balai Kerajaan. Ia juga tidak berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepada teman-temannya yang lainnya. Candace Conti kecil yang malang harus terus menahan masalah ini sendirian selama bertahun-tahun. Sementara pada masa-masa tersebut, Jonathan Kendrick terus meminta kepada Panatua di Balai Kerajaan North Fremont untuk memasangkan dirinya pergi berdua dengan Candace Conti ketika hendak melakukan penginjilan. Dan Panatua tersebut selalu mengabulkan keinginan Jonathan Kendrick, sehingga pemaksaan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur ini terjadi secara terus-menerus dan bertahun-tahun lamanya. Tahun demi tahun pun berlalu dan akhirnya Candace Conti beranjak dewasa. Ia sudah bukan merupakan target dari Jonathan Kendrick lagi, namun hal yang dilakukan Jonathan Kendrick kepadanya di masa lalu masih menimbulkan trauma yang sangat besar dan membekas untuk Candace Conti. Sehingga pada saat ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk meninggalkan agama saksi-saksi Yehua dikarenakan begitu banyak memori pahit yang harus ia ingat sepanjang hidupnya apabila ia terus berada di agama tersebut. Pada tahun 2009, pada umurnya yang ke-22 tahun, Candace Conti memutuskan untuk mencari tahu siapakah Jonathan Kendrick ini. Ia memiliki ide untuk melihat ke website California's Megan's Law website, yang mana website tersebut merupakan website resmi dari pemerintah yang memperlihatkan catatan pelaku kriminal seksual anak di bawah umur. Dan hal yang mengejutkannya adalah ia menemukan profil Jonathan Kendrick pada website tersebut, yang mana artinya Jonathan sudah tercatat di kepolisian California bahwa ia adalah seorang predator anak-anak di bawah umur.
Dari website tersebut, Candace Conti pun mengetahui bahwa sebelum dirinya, jauh di tahun-tahun sebelumnya, Jonathan Kendrick juga pernah melakukan hal yang sama kepada anak lain yang baru berusia 8 tahun. Fakta tersebut tentu saja sangatlah mencengangkan, apalagi yang ia ketahui, Jonathan Kendrick memiliki image di balai kerajaan bahwa ia adalah seseorang bapak-bapak yang sangat mengayomi dan mencintai anak-anak di sekelilingnya. Mengetahui hal mencengangkan tersebut, Candace Conti akhirnya memberanikan dirinya untuk pergi bertemu dengan panatua-panatua dari Balai Kerajaan Saksi Yehua North Fremont, yang mana panatua tersebut memang sudah bekerja melayani umat-umat yang mengikuti Balai Kerajaan tersebut sedari Candace Conti masih kecil. Panatua-panatua tersebut tentu saja sangat mengenal Candace Conti dan Jonathan Kendrick. Candace Conti kemudian bercerita dengan panatua yang bernama Michael Clark dan Larry Lamerdin. Ia membeberkan semua perilaku yang dilakukan oleh Jonathan Kendrick kepadanya pada saat ia masih berusia 9 tahun. Panatua Michael Clark dan Larry Lamerdin tentu saja sangat tercengang-cengang mendengarkannya, dan mereka bahkan ikut menangis ketika Candace Conti menceritakan hal yang menimpanya. Panatua-panatua tersebut sangat bersimpati tentang apapun yang terjadi kepada Candace Conti, tetapi ia pun berkata kepada Candace Conti bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menangani kasus ini, karena diketahui para panatua yang berada di Balai Saksi Kerajaan harus mengikuti buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan Pimpinan, yang mana buku tersebut juga mengatur regulasi bagaimana cara menghadapi kasus predator seksual kepada anak di bawah umur. Diketahui bahwa buku paduan yang dimaksud diterbitkan oleh Watchtower Bible and Tract Society. Watchtower Bible and Tract Society merupakan satu organisasi penyiaran yang mana dijalankan oleh badan pimpinan dari saksi-saksi Yehua. Bisa dikatakan bahwa semua pengajaran yang disampaikan oleh badan pimpinan saksi-saksi Yehua akan diterbitkan oleh Watchtower Bible and Tract Society. Buku panduan tersebut bernama Shepherd Flock of God. Buku ini merupakan buku yang dikhususkan hanya untuk panatua-panatua di Balai Kerajaan Saksi Yehua, sehingga anggota-anggota saksi-saksi Yehua sama sekali tidak memiliki akses terhadap buku ini. Buku Shepherd Flock of God yang saya maksudkan ini bisa sampai diakses ke publik secara ilegal melalui mantan anggota saksi Yehua yang bernama Lloyd Evans, yang mana ia ingin mengungkapkan bahwa buku ini juga seharusnya diperlihatkan kepada seluruh anggota saksi Yehua dan tidak disembunyikan dari mereka. Di dalam buku ini disebutkan bahwa untuk menangani kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, orang yang dilecehkan tersebut harus mampu membawa setidaknya 2 saksi, barulah mereka bisa menghukum pelaku. Sayangnya, di dalam kasus ini, dan pastinya di kasus-kasus serupa lainnya, tidak akan mungkin korban bisa membawa 2 orang saksi dikarenakan orang pelaku pedofilia tentu saja mereka akan melakukan aksinya secara diam-diam dan tidak mungkin terang-terangan di depan umum, sehingga yang mengetahui aksi tersebut hanyalah pelaku ataupun korban. Korban yang adalah 1 orang tidak akan mungkin bisa memenuhi peraturan ini, karena sang pelaku tentu saja tidak akan mau mengakui perbuatannya, sehingga peraturan untuk membawa 2 orang saksi adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan apabila sang korban tidak berhasil untuk membawa 1 orang saksi lainnya, maka hal tersebut tidak akan bisa diproses oleh panatua dan hal tersebut akan dibiarkan ke tangan Tuhan. Panatua Michael Clark mengatakan bahwa dalam kasus Candace Conti, ia tidak dapat melakukan apa-apa dikarenakan sudah pasti Jonathan Kendrick tidak akan mau mengakui perbuatannya. Candace Conti kemudian bertanya kepada Panatua Michael Clark, apakah ia harus memberitahukan hal ini kepada polisi dan menuntut Jonathan Kendrick? Panatua Michael Clark kemudian berkata kepada Candace Conti, apabila kamu mau melaporkan kepada polisi, maka itu seluruhnya adalah hak kamu. Akan tetapi, Candace Conti harus membuat laporan tersebut sendiri karena sang panatua tentu saja tidak mungkin akan melakukan tuntutan kepada sesama jemaat yang nantinya akan membuat aib di dalam agama mereka.
Akhirnya, pada tahun yang sama, Candace Conti membawa kasus ini ke jalur hukum. Ia menuntut Jonathan Kendrick atas apa yang ia lakukan terhadap dirinya sewaktu ia masih kecil. Selain daripada itu juga, ia juga menuntut Watchtower Bible and Tract Society dikarenakan organisasi tersebut dianggap tidak bisa membela korban dan justru malah membuat satu peraturan yang melindungi pelaku. Akan tetapi, dari pihak Watchtower, mereka menyatakan bahwa dalam organisasi saksi-saksi Yehua, mereka sudah menuliskan bahwa apabila ada seseorang yang didapati berperilaku cabul terhadap anak di bawah umur, maka ia tidak boleh berada di dekat anak-anak di bawah umur dan tidak boleh melakukan kegiatan penginjilan hanya berdua saja terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi, mereka tidak sanggup untuk memberikan bukti tertulis bahwa organisasi saksi-saksi Yehua memang pernah meresmikan peraturan tersebut. Hasil akhir sidang memutuskan bahwa Candace Conti memenangkan sidang tersebut. Jonathan Kendrick dianggap telah bersalah atas apa yang dituduhkan oleh Candace Conti. Selain daripada itu juga, Watchtower Bible and Tract Society juga dianggap bersalah karena secara sistematis berusaha menutup-nutupi perilaku pedofilia yang bernaung di agama mereka, yang mana akan mengancam keamanan dari anggota saksi-saksi Yehua tersebut, terutama anak-anak, karena mereka tidak akan bisa menyadari kehadiran seorang predator di sekitar mereka. Akhir cerita, Candace Conti yang memenangkan sidang tersebut mendapatkan uang ganti kompensasi sebesar 18,6 juta dolar Amerika Serikat. Candace Conti berkata kepada para media bahwa sebenarnya bukan uang yang ia inginkan, tetapi ia ingin meningkatkan kesadaran orang-orang bahwa agama ini bisa dikatakan berbahaya, menerapkan peraturan yang mana tidak akan mungkin bisa dipenuhi oleh korban pelecehan seksual, terutama kepada anak-anak. Setelah mendengarkan cerita dari Candace Conti, banyak anggota-anggota dari saksi-saksi Yehua yang mengalami hal yang sama juga menyuarakan kejadian yang sama yang menimpa mereka, baik dari korban anak-anak secara langsung maupun dari orang tua mereka. Tanpa diduga, ternyata banyak sekali laporan-laporan yang masuk, baik ke dalam kepolisian maupun laporan kepada pemerintah. Saking banyaknya, orang-orang pun merasa terheran-heran kenapa bisa banyak sekali kasus yang sama yang menimpa orang-orang yang mengikuti agama ini. Apakah benar bahwa Badan Pimpinan Saksi-saksi Yehua telah membuat satu peraturan yang mengancam keselamatan dari anggota-anggotanya? Pada sesi kali ini, mari kita bahas terlebih dahulu tentang kisah yang dimiliki oleh Jonathan Kendrick. Tidak begitu banyak yang diketahui tentang Jonathan Kendrick. Namun, pada tahun 1993, Jonathan Kendrick mengaku kepada kedua panatua yang berada di Balai Kerajaan Saksi Yehua bahwa ia pernah melakukan kegiatan dewasa dengan anak tirinya yang masih berada di bawah umur. Salah satu dari panatua tersebut adalah Michael Clark, yang mana juga mendengarkan cerita dari Candace Conti. Setelah mendengarkan cerita dari Jonathan Kendrick, panatua Michael Clark menuliskan surat kepada Watchtower untuk meminta pengarahan atas apa yang harus ia lakukan. Kemudian 2 minggu setelahnya, Watchtower mengirimkan surat kepada penatua Michael Clark dan berkata bahwa Jonathan Kendrick tidak diperbolehkan lagi untuk menjadi pembicara di Balai Kerajaan Saksi-saksi Yehua, namun tetap diperbolehkan untuk melakukan penyebaran Injil dari satu rumah ke rumah lainnya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan penyebaran Injil bersama dengan anak kecil. Namun, hal yang menjadi kontroversi adalah para jemaat yang berada di North Vermont tidak diberitahu tentang hal yang dilakukan oleh Jonathan Kendrick. Disebabkan insiden tersebut, akhirnya istri dari Jonathan Kendrick memutuskan untuk bercerai dengannya pada tahun 1997. Setelah itu, Jonathan Kendrick memutuskan untuk pindah kongregasi menuju Balai Saksi Yehua yang berada di Oakley, Amerika Serikat. Saat itu, panatua yang bertugas di Oakley mendapatkan surat yang dikirim dari Michael Clark mengenai insiden yang Jonathan Kendrick lakukan kepada anak tirinya. Sehingga akhirnya panatua Roger Bentley mengetahui hal yang dilakukan oleh Jonathan Kendrick dan bahwa ia adalah seseorang yang mengidap pedofilia.
Beberapa tahun setelahnya, ia bertemu dengan salah satu anggota saksi Yehua yang berada di Oakley bernama Linda Hood. Ia adalah seorang janda yang memiliki anak yang sudah dewasa. Kemudian, Jonathan Kendrick melamar Linda Hood. Ketika anak dari Linda Hood yang bernama Josh ditanya apakah tanggapan dia terhadap Jonathan Kendrick, ia berkata bahwa sebenarnya ia kurang setuju dengan pernikahan ibunya dengan Jonathan Kendrick karena ia tidak terlalu mengenal Jonathan Kendrick. Linda Hood sebelum menikahi Jonathan Kendrick juga melakukan konsultasi kepada Roger Bentley. Akan tetapi, sang penatua tersebut, Roger Bentley, hanya memberitahu Linda bahwa Jonathan Kendrick merupakan orang yang baik tanpa memberitahu bahwa ia adalah seseorang yang mengidap pedofilia. Sehingga Linda Hood pun akhirnya menerima lamaran dari Jonathan Kendrick. Pada suatu malam di tahun 2003, Josh mengalami pertengkaran dengan Jonathan Kendrick. Kemudian, ia memutuskan untuk mencari tahu sebenarnya siapa laki-laki ini dengan cara membuka komputer yang dimiliki oleh Jonathan Kendrick di saat dua orang tuanya yaitu Jonathan Kendrick dan Linda Hood tidak ada di rumah. Ketika ia membuka laptop milik Jonathan Kendrick, ia sangat kaget bahwa ternyata Jonathan Kendrick mengakses situs website Porno anak-anak. Ketika itu juga, Josh tertegun dan ia menyadari bahwa mungkin saja anaknya sedang dalam bahaya karena ia memiliki anak perempuan yang baru berusia 8 tahun. Kemudian ia bertanya kepada anak perempuannya, Apakah kakek pernah melakukan apapun kepadamu? kemudian anaknya yang baru berumur 8 tahun akhirnya menceritakan semuanya kepada Josh. Dan demikian akhirnya terungkap bahwa Jonathan Kendrick juga pernah melakukan hubungan badan secara paksa dengan cucu tirinya sendiri. Sebenarnya, dari cerita ini ada dua hal yang sangat digerami oleh orang-orang. Yang pertama, peraturan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin caranya seorang anak yang disetubuhi secara paksa oleh orang dewasa bisa membawa satu saksi lagi untuk menguatkan perkataannya? Bagaimana mungkin penatua-penatua telah mendapatkan laporan dari anak-anak tersebut ataupun dari orang tuanya tidak berpihak kepada korban dan justru malah meninggalkan kasus tersebut begitu saja? Yang kedua, kenapa dari pihak tertinggi saksi-saksi Yehua, yaitu badan pimpinan, dengan secara sengaja menginstruksikan kepada penatua-penatua untuk menyembunyikan informasi-informasi tentang pedofilia supaya tidak tersebar di antara anggota-anggota? Hal yang saya katakan barusan, teman-teman, bukan sekedar tuduhan belaka. Berikut adalah cuplikan salah satu dari badan pimpinan saksi-saksi Yehua yang berkata bahwa mereka tidak akan pernah sama sekali mengubah peraturan two witness rule atau dua saksi karena mereka menganggap bahwa itu adalah berasal dari Alkitab. Hingga sampai saat ini, Jonathan Kendrick masih menikah dengan Linda Hood dan mereka juga masih menghadiri kongregasi-kongregasi saksi-saksi Yehua yang berada di North Fremont, Amerika Serikat. Mereka pun juga masih diterima menjadi anggota dan mereka bisa mengikuti semua event secara bebas tanpa adanya hukuman, tanpa adanya pengucilan, konsekuensi. Ia hanya perlu membayar denda kepada Candace Conti, laporan bahwa ia melakukan percabulan terhadap anak tiri dan juga cucu tirinya juga tidak dimenangkan oleh hakim. Oke teman-teman, jadi itu dulu video untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Mohon untuk berkata-kata dengan sopan di kolom komentar. Dan aku minta maaf sebesar-besarnya kalau video ini menyakiti hati beberapa orang. Tapi apa yang aku sampaikan di video ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan kisah nyata. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, berikan komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.